Halo, perkenalkan nama saya Vianda Retani Tias Purban dari Kareci dengan NIM 23115445. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari UTS Kepemimpinan. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama adalah peran kepemimpinan bagi mahasiswa dan karir. Oke, banyak banget ya contoh dari peranan kepemimpinan ini, namun saya akan menyebutkan 5. Nah, yang pertama adalah membangun karakter dan tanggung jawab. Kepemimpinan ini akan melatih mahasiswa untuk bertanggung jawab, mengambil inisiatif, dan menjadi teladan yang baik bagi rekan-rekannya. Yang kedua adalah mengasah soft skill. Nah, mahasiswa yang aktif memimpin ini pasti akan mengembangkan keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen konflik, dan pengambilan keputusan yang baik. Nah, yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran sosial dan empati. Kepemimpinan ini bukan cuma soal memimpin ya, tapi juga tentang mendengarkan dan memahami kebutuhan orang lain. Nah, hal itu membentuk kesadaran sosial dan empati yang baik bagi mahasiswa. Yang keempat adalah menjadi pembeda di dunia kerja. Nah, orang yang mempunyai pengalaman dalam memimpin, seperti memimpin sebuah proyek, organisasi, atau sebuah tim, pasti akan dianggap menonjol bagi para HR. Nah, yang kelima adalah mendorong pertumbuhan karir. Kepemimpinan yang matang itu akan membuka peluang untuk naik ke posisi yang lebih strategis, contohnya sebagai manajer atau direktur di jangka waktu yang panjang. Yang kedua, nah saya memilih Martin Luther King Jr. sebagai sosok pemimpin yang saya kagumi. Nah, Martin Luther King Jr. ini adalah sosok aktivis yang aktif dalam memperjuangkan kesetaraan ras dan penghapusan diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Dia memimpin aksi demonstrasi bus Montgomery yang merupakan aksi protes setelah aktivis bernama Rosa Parks dipenjara karena tidak mau memberikan kursinya kepada penumpang kulit putih. Ia mempunyai keberanian yang sangat besar karena berani menyuarakan keadilan di tengah ancaman dan penindasan. Selain itu, ia juga memiliki sifat empati terhadap penderitaan orang lain dan berjuang untuk hak semua orang, bukan hanya kelompoknya saja. Nah, alasan pribadi kenapa saya memilih tokoh ini adalah karena saya adalah keturunan Melanesia. Jadi saya sangat mengagumi Martin Luther King ini karena dia berani untuk menyuarakan keadilan di tengahnya penindasan terhadap kaum rasnya. Nah, yang ketiga, apa itu pemimpin terlihat? Nah, menurut teori kepemimpinan transformasional, pemimpin berperan sebagai figur yang dihormati dan diteladani, sehingga mampu mempengaruhi variabel interfering seperti usaha dan kerja tim. Sementara itu, teori sifat menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik unggul agar dapat memimpin dan mempengaruhi orang lain secara efektif. Karena dasar-dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa dikarenakan sifat-sifat unggul pada seorang pemimpin, hal tersebut membuat orang yang melihatnya ingin menjadikan sosok tersebut sebagai contoh atau panutan. Nah, yang keempat itu adalah teori-teori kepemimpinan. Oke, yang pertama adalah teori kepemimpinan trait. Teori sifat atau trait theory dalam kepemimpinan berlandaskan pada asumsi bahwa seorang pemimpin memiliki atribut atau karakteristik pribadi yang secara ilmiah membedakan dari individu lainnya. Karakteristik ini dianggap sebagai faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin. Nah, teori yang kedua adalah teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional ini berakar pada upaya pemimpin untuk meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja pengikut dengan cara membangkitkan inspirasi serta menciptakan visi bersama yang bermakna. Nah, Burns mengabarkan pemimpin transformasional ini sebagai sosok yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan individu, tetapi juga mendorong perubahan positif dalam diri pengikut dan organisasi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah teori kepemimpinan servant. Nah, servant leadership ini merupakan kepemimpinan yang membahas masalah etika, pengalaman pelanggan, dan keterlibatan karyawan sambil menciptakan budaya organisasi yang unik, di mana pemimpin dan pengikut itu bersatu untuk mencapai tujuan organisasi tanpa kekuasaan posisional atau otoratif. Servant leadership didasarkan pada premis bahwa pemimpin yang paling mampu memotivasi pengikut adalah pemimpin yang tidak maksimal dalam memuaskan kebutuhan mereka sendiri dan sebagian besar memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pengikutnya.
Nah, selanjutnya adalah teori kepemimpinan situasional. Teori ini menekankan pentingnya kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan atau tangan bawahan yang mencakup aspek kompetensi dan komitmen. Teori kepemimpinan situasional ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan yang efektif menuntut kepekaan terhadap dinamika lingkungan serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Soal yang terakhir adalah apa saja peran dalam kepemimpinan itu. Nah, yang pertama adalah leader. Leader atau pemimpin ini memiliki peran seperti bertanggung jawab dalam mengarahkan visi, menggerakkan tim, mendorong komunikasi antar anggota tim, selain itu juga melakukan problem solving. Hal ini dapat dipraktekkan seperti dengan menjadi ketua kelompok dalam suatu proyek mata kuliah. Nah, yang kedua adalah follower. Follower atau anggota tim ini memiliki peran untuk melaksanakan arahan dari seorang leader, menjaga kolaborasi antar sesama anggota tim, dan memberikan masukan sesuai dengan keahliannya. Hal ini dapat dipraktekkan seperti dengan menjadi anggota kelompok yang aktif. Nah, yang ketiga adalah influencer. Influencer atau agen perubahan memiliki peran seperti mempengaruhi orang lain melalui ide dan tindakan positif serta mendorong inovasi. Hal ini dapat dipraktekkan seperti dengan mengusulkan metode baru agar jalan kerja lebih efisien dan anggota tim bisa lebih kolaboratif. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.